Ya, kembali ke partisi. Jadi partisi dengan banyak cara. Seperti kita mempartisi sebuah ruangan, menyekat sebuah ruangan, ibarat seperti itu, partisi itu. Bisa seperti ini. Jadi kita letakkan garis vertikal sama garis horizontal di tempat di mana kita ingin mempartisi. Misalnya di sini garis vertikalnya dengan di sini. Nah, ini menghasilkan sub-sub matrik. Jadi sub matrices gitu ya. Submatrik itu tak lain adalah matriks di dalam matriks. Karena ini adalah matriks, yang tepatnya adalah submatriksnya matriks A, maka kita sering pakai cara menyatakan partisi ini dengan seperti ini, yang sebelah kanannya pakai huruf besar. Tidak huruf kecil lagi, kenapa? Karena ini maksudnya adalah submatriks ini, yang 2 baris 3 kolom ini. Sedangkan A besar 1, 2 ini adalah submatriks yang 2 baris 1 kolom ini. Terus A22 ini hanya 1 entry matriksnya, yaitu ini, A34 ini. Nah, bisa juga kita sekat secara seperti ini, menjadi istilahnya matrik-matrik baris. Jadi ada 3 submatrik. Kalau partisi yang atas ini menghasilkan 1, 2, 3, 4 submatrik. Ini 3. Dan masing-masingnya adalah matrik baris. Kita semacam ada kesepakatan ya di atas bahwa kalau itu matriks baris, penulis buku ini tapi ya, Howard Anton menggunakan R dan R-nya tebal. Kalau itu matriks kolom, jadi bisa dipartisinya menjadi seperti ini. Jadi submatriksnya ada 4, masing-masingnya adalah matriks kolom. Jadi kenapa ini pakai C? Karena kata kolom, tapi tebal. Ini tidak ditebelin. Nah, matematika itu simbol banget ya bahasanya. Ini gede, huruf gede, ini huruf kecil. Kemarin yang tanya tentang submatriks, masuk enggak ya? Siapa kemarin kalau enggak salah Willy atau siapa ya? Apakah masih belum jelas? Silakan. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Jadi ya partisi itu kayak nyekat matriks menjadi sub-submatriks. Nah, kita sering kenapa kok kita partisi sebuah matriks itu? Kita sering menghadapi masalah tentu saja waktu kita bekerja dengan matriks ya. Kalau misalnya di daerah sini tuh matriksnya, entry-nya itu 0 semua, maka kalau kita bisa partisi, terus nanti kita kalikan dengan matriks apapun, matriks itu pasti di daerah sini, yaitu di submatrik ini juga akan 0. Nah, seperti itu diantaranya kenapa kita terus ada matriks istilahnya sparse matrix, itu matriks jarang. Matriks jarang itu matriks yang banyak mengandung entry 0. Yang tak 0 itu sedikit gitu ya. Nah, itu juga sering lebih menguntungkan kalau kita amati menggunakan partisi matriks. Jadi terus ini biasanya kalau ini 0 semua ini ditulis dengan 0 besar gitu ya. Artinya itu bukan satu bilangan 0 kalau 0 besar, tapi di wilayah atau di daerah sini entry-nya 0 semua. Jadi submatriksnya adalah matriks 0. Seperti itu. Hanya itu aja partisi matriks itu. Tapi enggak ada. Oke, kita apalagi ya yang pertanyaan siapa lagi ya yang saya pending menjawabnya, karena saya merasa tentang partisi itu lebih jelas kalau saya jelaskan lewat ini lisan sambil share screen dibanding kalau lewat WA. Silakan yang materi ini apakah ada? Ya. Terus bahwa tentang untuk tugas yang pertama mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya memberikan di LMS jawabannya tadi Marcel siapa tadi?
Marceliana ya, Marceliana ya. Tapi tidak hanya Marcelina yang bisa menjawab dengan ada tugas pertama. Kalau Anda tunjukkan untuk tugas kedua, yaitu kemarin saya nyiapin jawabannya. Maaf, yang tadi Gabriela ya. Ini tugas kedua itu saya lebih senang menjelaskan jawaban untuk sebuah soal atau soal itu lewat jawaban yang salah gitu ya, dibanding kalau saya tuliskan jawaban dari saya kemudian jawabannya itu benar semua, malah mahasiswa kadang tidak ya begitu mengingat, malah pengalaman itu seperti itu. Dibanding kalau Anda pernah menjawab kemudian salah, kemudian diberitahu harusnya bagaimana, biasanya itu lebih membekas ya, atau lebih diingat terus dibanding baca atau mempelajari dari jawaban yang benar semua. Nah, ini soal pertama tentang bagaimana, nah ini perlu saya berikan tugas ini dengan maksud supaya ini tugas simbol-simbol banget gitu ya, notasi-notasi banget, supaya Anda memperhatikan. Di antaranya yang pertama, bahwa matriks itu ditulis dengan huruf besar atau kapital. Lalu di dalam matriks ada bilangan-bilangan atau entry-entry yang kadang entry-nya itu belum diberi nilai bilangan real tertentu, tapi masih dalam huruf juga, dan kalau untuk entry pakai huruf kecil, ini benar ya, dan semua menjawab dengan benar soal nomor 1. Nah, tentang notasinya, ini kalau saya terbantu dengan adanya yang menjawab salah, supaya seterusnya Anda mengingat kesalahan itu dan tahu koreksinya bagaimana gitu ya. Nah, ini notasi untuk entry matriks pada baris I dan kolom C dari matriks A. Ini kayak ketentuan. Jadi kita tidak bisa suka-suka kita tentang kesepakatan itu. Kalau matriksnya A, entry-nya itu pakai A juga. Ada dua cara, yaitu pakai A kecil tadi ya, kalau entry pakai huruf kecil kan ya, atau pakai huruf A-nya besar. Tetapi kalau A-nya besar, ini harus diberi kurung. Terus kurung itu ada macam-macam, ada banyak sekali dalam matematika, dan masing-masing itu artinya beda-beda. Kurungnya himpunan pakai kurung Kurawal, kurungnya istilahnya pasangan terurut atau entapel pakai kurung biasa. Ada kurung yang untuk ini kita pakai kurung yang seperti ini biasa. Terus di dalam kurung ini huruf besar. Itu Anda harus perhatikan.
sama dengan notasi. Ya, jadi ini salah dua-duanya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kemudian kita ke soal berikutnya. Matriks A besar yang terdiri dari M baris dan N kolom. Ini soalnya kurang lengkap. Kan mempunyai ukuran M kali N. Ini benar. Tapi setelah ini dia kepotong gitu ya soalnya, menyalin soalnya atau membaca soalnya. Soalnya kurang lengkap, harusnya di sini sebelum cara ringkasnya ini ada ditulis dengan notasi bagaimana secara umum. Yang jawabnya adalah yang di buku. Buku sudah ketutup. Kalau matriks itu A besar, kemudian jumlah barisnya M dan jumlah kolomnya N, secara umum kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Oke. Jadi ini pakai A kecil. Kalau matriksnya B besar, sini pakai B kecil. Terus diberi tadi 2 buah indeks atau 2 ini subscript ya. Huruf yang kecil, tulisnya lebih rendah. Terus ini tidak suka-suka, tapi menunjukkan nomor baris dan kolom di mana itu terletak. Oke. Jadi ini yang Marceliana terlewat. Terus ini cara penulisan ini makan tempat banget yang jelas ya. Nah, dia bisa diringkas, yaitu secara ringkas dia ditulis seperti ini. Jadi kalau Anda menjumpai notasi seperti ini, Anda bayangkan sama dengan ini. Secara ininya ya, lengkapnya ini. Atau dua notasi ini sama. Atau boleh juga diringkas lagi, tidak usah ada keterangan ukuran matriksnya. Dalam hal kita tidak sedang mempermasalahkan tentang ukuran matriksnya berapa, kita boleh tulis ini dengan ini. Nah, kalau Anda tidak memperhatikan ini, Anda akan sering bingung. Oh, ini berarti matriks, oke? Dengan berapa elemen? Dia hanya satu entry. Salah. Tapi berapa entry ini? M kali N entry ini. Karena dia sama dengan notasi ini. Gitu. Jadi ini ada kurung seperti ini. Nah, kemudian tentang kurung matriks, ini boleh kurungnya siku, boleh kurungnya melengkung. Itu ya kesepakatan juga. Kemudian yang tadi tentang nah ini. Kalau seperti ini berarti entry apa matriks? Walaupun dia pakai huruf gede, ini entry. Ini juga entry, ini entry. Dia sama dengan A kecil IJ tanpa kurung tadi. Ini entry-entry walaupun huruf gede gitu ya. Kemudian apa lagi yang perlu sering mahasiswa bingung kan adalah ya mungkin itu cukup. Kemudian kembali ke soalnya. Jadi koreksi ya tadi ya, entry matriks pada baris ke I kolom ke C adalah dari matriks A adalah mana tadi ini tadi. Oh, ketutup lagi.
Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, nih. Nah, ini benar. Cuman kalau Anda memperhatikan, kalau itu diketik, A kecil itu tidak seperti ini fontnya. Font A kecil itu adalah yang ya istilahnya A Latin gitu ya. Nah, itu kalau Anda harus ngetik, misalnya Anda kelak bikin tugas akhir harus diketik, ini Anda harus ganti font italik supaya A kecilnya tidak seperti ini. Tapi untuk tulis tangan ya masing-masing orang, saya memahami kalau membuat huruf A itu ada yang biasa pakai ini, ada yang A Latin. Ya, oke. Ini benar, nomor 3, apa yang dimaksud dengan matriks persegi berorder N? Matriks persegi berorder N adalah matriks dengan N baris dan N kolom. Jadi kita boleh pakai istilah berukuran N kali N atau pakai istilah order. Kalau berorder tidak usah N kali N tapi berorder N. Apa yang dimaksud dengan entry pada diagonal utama dari suatu matriks persegi A adalah entry-entry ini yang nomor baris dan kolomnya sama. Jadi tidak seperti diagonal ruang atau diagonal bidang. Kalau matriks itu hanya punya satu diagonal, yaitu yang membujur dari kiri atas ke kanan bawah. Tidak ada dua diagonal, ini juga diagonal, tidak, hanya ini. Dan ini kita sebut diagonal utama. Ada pertanyaan? Dua matriks A dan B dikatakan sama, nomor 4 ya, bila mempunyai ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian dalam matriks A dan B. Nah ini namanya, Anda sudah belajar logika. Logika itu tepatnya logika proposisi. Jadi objek-objek yang kita pakai di sana itu proposisi. Proposisi itu kalimat, tepatnya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang bisa bernilai benar atau salah, tapi tidak boleh bernilai keduanya dan tidak boleh nilai kebenarannya nggak jelas atau gitu ya. Nah, minimal proposisi itu ada subjek sama predikat gitu ya. Jadi terus proposisi itu ada majmuk, ada yang tunggal. Majmuk itu kalau ada kata penghubungnya. Kata penghubung dalam matematika itu hanya 4 itu, yaitu dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Cuman itu. Sehingga kalau Anda pakai kata dan, itu berarti menghubungkan dua buah proposisi. Nah, kalau Anda cermati, yang setelah kata dan ini bukan proposisi. Tahu enggak? Nyadari enggak, Marceliana? Bahwa ini bukan proposisi karena dia hanya terdiri dari apa? Atau kurang apa? Ini subjek atau ada subjek, ada predikat enggak ini? Entry-entry yang bersesuaian dalam matriks A dan B titik. Tidak ada, Bu. Enggak ada subjeknya atau enggak ada predikatnya? Tidak ada subjeknya. Ini bukan proposisi karena enggak ada apanya. Ini kan ibarat apa ya? Anak yang di dalam ruangan itu titik. Kalimat bukan itu. Bukan, kurang lengkap, Bu. Nah, kurang apa? Kurang predikatnya. Kurang predikat. Ya kan mesti anak yang di dalam ruangan itu menangis misalnya. Ini juga entry-entry yang bersesuaian dalam matriks A dan B. Nah, ini kan aneh. Belum ada predikatnya. Predikatnya harusnya berbunyi apa? Adalah sama. Entry-entry yang bersesuaian dalam matriks A dan B adalah sama. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi syaratnya ada dua buah matriks itu dikatakan sama. Lalu ya ini kata lain saja maksudnya Mas Eliana mungkin. Tapi malah membuat membingungkan. Seharusnya kata lain dari entry-entry yang bersesuaian dalam matriks A dan B sama, tepatnya adalah ini. A kecil IJ sama dengan B kecil IJ
ini benar harus ada ini kuantornya untuk setiap I dan J. Gitu. Nah, ini penting banget. Mungkin kelihatannya sepele, tapi misalnya nanti Anda harus membuktikan hukum-hukum dalam operasi matriks, Anda harus sering menggunakan atau mengingat soal nomor 4 ini. Dan tentang yaitu ini harus sering Anda ingat. Atau ini. Dan definisi kesamaan matriks tadi. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya apa yang dimaksud skalar? Skalar adalah bilangan real. Saya sudah benar. Lalu ini sudah benar ya. Nah ini, Anda perhatikan seperti soal nomor 7 ini menanyakan tentang definisi perkalian matriks dengan skalar. Didefinisikan menggunakan entry garis ke I J-nya. Matriks itu sama dengan entry baris ke I kolom ke J-nya matriks A dikalikan C. Terus min 1A sering ditulis sebagai min A. Nah, ini juga perkalian matriks itu tidak selalu bisa dilakukan. Ada syaratnya, yaitu tentang ukurannya. Penjumlahan juga. Kalau penjumlahan syaratnya supaya bisa dilakukan adalah ukurannya harus sama. Pengurangan juga. Kalau perkalian matriks dengan skalar tidak ada syarat tentang ukurannya. Matriksnya berukuran berapapun bisa kita kenai operasi perkalian dengan skalar. Sedangkan dengan matriks, ini matriks dengan skalar, ada syaratnya, yaitu matriks yang pertama, yang kiri, itu kalau berukuran M kali R, tidak harus persegi, matriks kanannya harus berukuran R kali M. Artinya apa? Jumlah, ini jumlah apanya A, jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya A harus sama dengan jumlah barisnya matriks B. Baru bisa dikalikan dan hasil kalinya berukuran pinggir, sama pinggir ini Anda ambil sebagai ukuran matriks hasil kalinya. Lalu definisinya menggunakan ini tadi kan ya, A besar kurung IJ, cuman kali ini karena kalau tadi matriksnya A besar, kali ini matriksnya A kali B, ya berarti yang di dalam kurung ini adalah A besar, B besar. Terus ini berarti matriks apa entry ini? Ini matriks apa entry ini? Matriks. Entry, Bu. Entry. Entry apa matriks kalau kayak gini nih? Entry. 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 Entry pada baris ke I kolom ke J matriks AB. Nah ini. Ini harus ingat Anda. Karena nanti Anda harus membuktikan hukum-hukum atau sifat-sifat tentang operasi matriks. Mengharuskan Anda menggunakan ini, mengingat ini. Pertanyaan? Nah, rumus ini harus Anda ingat terus ya. Jadi tujuan saya memberi tugas itu supaya Anda tahu dari uraian yang panjang lebar di subbab tersebut, yang penting kita garis bawahi itu adalah mana, yaitu yang saya tanyakan. Nah, rumus ini sering disebut rumus baris kolom. Nah, dia melibatkan baris ke I-nya matriks A. Jadi ini tak lain kita ngambil baris ke I-nya matriks A. Kok tahu? Dari ini, yang A kecil ini punya indeks depan I. Ini I maksud Mak Marceliana ya. Ini juga I. Jadi ngambil baris ke I-nya kolom matriks A dikalikan dengan ini dari matriks B berarti kalau B kecil. Terus nomor kolomnya dia B1. Oh, ini salah ketik ya. Apa Marceliana Asad. Oh, ini harusnya apa ini? Ini I, ini apa? 2. Benar? 2I. Terus ini B2J. B2J. ya, ini salah ketik ya. Belum Iya, saya Bu. koreksi ya. Ya, terima kasih, Bu. B2J. Ini 3I. I3, sini apa? B3J. B3J. Sama enggak dengan BJ3? Salah.
Salah, ini berarti baris ke J, kolomnya ketiga. Padahal seharusnya baris ketiga, kolom ke J. Nah, perhatikan ya, ini sudah benar belum ini? Udah. Sudah, cuman kurang tanda apa di sini? Tambah. Tambah. Kalau enggak ada tambah itu artinya apa? Seterusnya. Ya, tambah. Koreksi ya. Terus karena dia melibatkan baris dan kolom, maka nama rumusnya sering disebut aturan baris kolom atau rumus baris kolom. Ada pertanyaan? Nah, tentang menghitung perkalian matriks atau mencari hasil kalimat dua buah matriks. Ada 3 metode, yaitu yang tadi, rumus baris kolom tadi sering disebut metode entry, karena kenapa namanya metode entry? Karena kita mencari satu entry matriks AB, yaitu dengan mengganti I dan J-nya ini. Kalau mau mencari entry pada baris kedua, kolom ketiga AB apa? Gunakan rumus ini dengan I-nya 2, J-nya 3. Lalu yang tengah ini bergerak, berjalan dari 1, 2, dan seterusnya sampai R. R-nya adalah jumlah kolomnya matriks A atau jumlah barisnya matriks B. Terus ya ini ada cara lain lagi, yaitu kita cari kolom per kolom. Kalau tadi per entry gitu ya, kita cara kedua nyari sekaligus kolom satunya apa, kolom duanya apa, kolom tiganya dan seterusnya. Jadi per kolom, tidak per entry. Maka metodenya ya ini buku kita merasa ada salah ketik ya, kebalik ya dia ya. Yang di buku ini menyebut metode ini dengan metode apa? Baris ya. Maka Mas Eliana ini disilang ya. Logikanya ya, walaupun istilah itu suka-suka ya, terserah yang mendefinisikan, tapi dari bunyi ini apa persamaannya atau rumusnya ini kan mencari kolom per kolom, tapi kok namanya metode baris. Jadi seharusnya yang ini, yang atas ini namanya metode kolom. Terus kita bisa mencari A kali B itu lewat baris-barisnya. Kita cari baris per baris. Cuman ini apa buru-buru atau gimana, Mas Eliana? Apa kurungnya kok bisa apa naik turun gini ya? Harusnya dari sini sampai bawah. Ini juga dari paling atas sampai bawah. Situ ya. Ada pertanyaan? Ini namanya kalau kita cari baris per baris, yaitu dengan barisnya. Oh, ini harusnya sama dengan. Ya, ini sama dengan, ada tanda sama dengan. Ini juga, kalau tidak ada tanda sama dengan, artinya itu dikalikan. A kali B kali ini, padahal maksudnya ini ada sama dengan. Bisa dicari dengan, A kali B bisa dicari dengan, ini sama dengan ya. Barisnya A, ini barisnya A. Dikalikan matriks B. Menghasilkan baris satunya matriks AB. Baris duanya matriks AB kita cari lewat baris duanya A kali matriks B seluruhnya. Itu maka namanya metode baris seharusnya. Jadi sekaligus meralat yang di buku, yang di apa ya istilahnya catatan pinggir itu kan ya ini ya. Pertanyaan? Kalau enggak ada, nanti Anda akan sering menjumpai istilah kombinasi linear. Waktu belajar misalnya basis itu harus bebas linear dan merentang. Apa itu bebas linear? Kalau kombinasi linearnya itu sama dengan 0, maka koefisien ini, konstantanya ini harus 0. Kalau merentang itu kalau setiap matriks dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari matrik basis. Jadi istilah kombinasi linear nanti Anda akan sering jumpai. Apa itu maksudnya kombinasi linear? Kombinasi linear dari matriks R buah matriks ini harusnya ada titik 3. Ini huruf A besar maksudnya Mas Eliana.
Terus ini harusnya ada titik 3. Anda tahu kapan pakai apa artinya titik 3 itu? Kalau apa itu banyak gitu ya, umumnya banyak, terus kita tidak bisa tulis satu persatu semua. Asal polanya sudah muncul 1, 2, maka kita pakai titik 3 boleh. Terus ini yang terakhir nih harusnya R. Kombinasi linear dari R buah matriks ini adalah bentuk ini, perkalian matriks tersebut dengan skalar, lalu dijumlah. Pertanyaan? Jadi Anda sudah kenal ya istilah kombinasi linear dari matriks, itu matriks dikali skalar, terus dijumlah. Apa yang di oh ini ke foto 2 kali Mas Yana, lalu berikutnya ini tentang SPL. SPL itu berkaitan erat dengan matriks, sangat erat kaitannya karena Anda sendiri sudah tahu misalnya metode menyelesaikannya pakai eliminasi itu kita bekerja dengan matriks. Istilahnya augment matriks dari SPL tersebut atau matriks lengkap dari matriks SPL tersebut. Sering beberapa penulis memberi nama matriks yang diperbesar dari SPL tersebut. Mungkin diperbesar itu karena perbandingannya ada matriks koefisien. Matriks koefisien itu hanya ngambil ini, koefisien di ruas kiri tanpa melibatkan ruas kanannya. Terus kalau ditambahin ini ruas kanannya menjadi augment matriks atau matriks yang diperbesar. Tapi di sini A-nya bukan augment matriks tapi matriks koefisien. Nah, SPL yang ditulis seperti ini akan makan tempat ya, karena kita harus nulis sebanyak M buah persamaan. Jadi kalau pakai buku tulis seperti ini, kita butuh M buah baris dari buku tulis kita, itu bisa diringkas, cukup dengan 1 persamaan, yaitu menjadi A besar X, ini X-nya kalau Anda perhatikan X tebal, karena dia matriks kolom. Tidak ditebelin, huruf kecil tidak ditebelin, itu kalau kita pakai untuk entry kan ya. Nah, kalau kita pakai huruf kecil juga, tapi untuk matriks, yaitu matriks kolom atau matriks baris, penulisannya kalau diketik ya, tapi ya kalau tulis tangan saya memahami ini tebel. Begitu juga B-nya ini, B tebel. Karena kalau nggak tebel itu seolah-olah dia skalar, satu buah bilangan. Jadi ini padahal maksudnya adalah matriks yang entry-entry-nya ini, jadi matriks kolom. Jadi kalau Anda melihat penulisan ini samaan, tapi persamaan matriks ya, dalam buku ini tebel-tebel. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti kalau Anda menjumpai bentuk seperti ini Anda bayangkan sebuah SPL. Jadi gede ini. Gitu ya. Cuman itu secara ringkas. Terus tentu saja SPL yang di atas tadi boleh kita tulis seperti ini dengan syarat A gedenya ini adalah ini. Nah, ini tidak melibatkan ruas kanan. Berarti ini bukan augment matriks. Kalau dalam bentuk ini A-nya istilahnya matriks koefisien dari SPL tadi. Terus X-nya apa? X-nya dimisalkan dengan variabel. Jadi matriks kolom entry variabel yang kita cari atau unknown gitu ya, yang tidak diketahui, kita cari ini. Terus ini diketahui. Dan B-nya adalah matriks kolom lagi. Nah, itu cara ringkas menulis SPL. AX sama dengan B. Ada pertanyaan? Nanti kita sering menjumpai teorema, istilahnya teorema tentang SPL ya, yang dinyatakan dengan persamaan AX sama dengan B tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya menanyakan tentang operasi. Operasi matriks itu ada yang biner, melibatkan dua matriks, yaitu yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, tapi ada syarat ukurannya tadi ya.
Terus ada operasi yang biner. Biner melibatkan satu matriks doang. Jadi satu matriks saja. Yaitu operasi apa yang uner adalah operasi transpose. Transpose itu notasinya seperti ini. Seperti pangkat, tapi ini bukan sama sekali, tidak ada hubungannya dengan pangkat. Hanya dari kata transpose saja. Kadang buku lain pakai T kecil. Buku ini pakai T besar. Lalu definisi entry-nya transpose itu adalah ini. Artinya apa? Nah, ini jangan lupa pakai kurung. Gitu ya. Artinya nomor baris dan kolom ditukar kalau Anda lihat ini ya. Berarti apa? Operasi transpose itu menukar baris jadi kolom atau kolom jadi baris ya boleh. Terus ada apa? Istilahnya trace. Ini juga sering kita perlu tahu trace-nya sebuah matriks. Apa itu trace? Itu adalah jumlah entry pada diagonal utama. Oh, ini sorry. Ini kalau berorder 3 ya. Tapi matriks persegi kan enggak mesti berorder 3. Jadi ini benar dengan catatan order matriksnya 3. Tapi kalau secara umum ini N. Jadi sampai A22 terus tambah titik 3 penulisannya ya, terus tambah lagi terakhir ANN. Kalau itu secara umum ukurannya. Pertanyaan? Kayaknya terakhir ini ya soal atau tugas 2. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya. Oke, Mata. Ya, saya masih bingung yang 3 metode hasil kali 2 matriks itu loh, Bu. Ya, oke, saya jelasin pakai ini ya. Pakai ku ya. Yaitu di halaman nah, bahwa ada kalanya kita menghadapi masalah yang kita tidak memerlukan matriks AB-nya lengkap, tapi kita hanya pengen tahu baris tertentunya matriks AB. Nah, ada kalanya kita punya masalah seperti itu. Nah, atau kolom tertentu dari AB. Tapi kita tidak pengen tahu apa. Jadi kalau A dan B-nya berukuran besar, otomatis A kali B kan ukurannya juga besar. Ngitung perkalian matriks itu menurut Anda secara umum ya lama atau tidak? Butuh waktu lama enggak? Butuh waktu lama enggak? Tergantung ukuran matriksnya, Bu. Ukurannya ya, maksudnya semakin besar gitu Lama. lama ya. Harus sangat teliti ya. Nah, misalnya matriksnya dalam aplikasi itu ukuran matriks itu besar gitu ya, sangat besar. Kita sering tidak bisa secara manual, tapi harus pakai komputer bahkan. Nah, sering kita hanya butuh informasi tentang baris ke-10-nya kayak apa toh. Karena apa? Kalau misalnya itu matriks yang ukurannya 10 kali 10 misalnya. Berarti hasil kalinya misalnya dua-duanya A-nya 10 kali 10, B-nya 10 kali 10. 3 kali 3 saja sudah lama ya ngitungnya ya, apalagi 10 kali 10. Maka hasil kalinya akan 10 kali 10 juga. Artinya kalau kita menghitung A kali B lengkap, kita harus mencari berapa buah bilangan. 10 kali 10 itu 100 bilangan gitu ya. Dan 100 bilangan itu harus kita cari kalau pakai metode entry
satu persatu menggunakan rumus ini tadi, yaitu ini tadi. Udah kelihatan ya, yang A, B, I, C tadi mana? Di atas ya. Nah, 100 bilangan mulai dari A1 entry pada baris 11 sampai yang terakhir baris 10 kolom 10. Oh, ini SPL, sorry, bawahnya. Sini masuk. Halaman berapa ya tadi ya? Entry baris 1. Apa? Yang dicari ini dia. Baris kolom. Nah, harus kita cari satu persatu. Pakai rumus ini. Padahal sering kita nantinya menjumpai masa udah saya hanya butuh baris 10-nya kayak apa, maka kita enggak usah pakai metode entry, tapi metode apa, metode baris itu ya. Gunanya Anda tahu 3 metode ini, yaitu yang ini metode baris. Jadi misalnya ini A dan B adalah matriks dalam contoh 5. Ini kita di contoh 7. Jadi kenapa setiap contoh itu diberi nomor? Karena sering dikembali sehingga kita cukup panggil nomor contohnya. Ini A-nya, ini B-nya. A-nya berukuran berapa? 2 kali 3. B-nya berukuran 3 kali 4. Asalkan yang bilangan di tengah tadi 2 kali 3. Ini 3 kali 4. Ini sama. Bisa dikalikan. Tapi kalau ini tidak sama, itu tidak bisa dikalikan, atau istilahnya perkaliannya undefined, tidak terdefinisi. Lalu kalau bisa dikalikan, matriks hasil kalinya akan berukuran berapa? A kali B. Berapa? Pinggir Anda ambil sama bilangan yang di pinggir 2 kali 4. Tapi kalau B kali A, bisa enggak ini? Kita cari. Apakah A kali B sama dengan B kali A? Belum tentu ya. B kali A, ini 3 kali 4, ini 2 kali 3. Nah ini jumlah kolomnya tidak sama dengan jumlah barisnya ini. B kali A tidak terdefinisi istilahnya. Tidak bisa dicari. Bisanya A kali B. Lalu, kalau kita kalikan, menggunakan metode entry, kita harus mencari sebanyak berapa? 12 bilangan. Tapi ada kalanya kita hanya pengen tahu entry di baris kolom tertentu, yaitu seperti ini misalnya. Baris 2 kolom 3-nya berapa? Ya sudah, yang lain enggak usah kita cari. Tapi kalau kita diminta menentukan matriks AB seluruhnya lengkapnya, ya kita harus kita bisa pakai metode entry, atau kalau kita hanya butuh tahu baris tertentunya, maka kita pakai metode baris. Metode baris tadi mengatakan A kali B ini kita pengen baris keduanya doang. Maka kita ambil baris keduanya matriks A. Terus kita kalikan matriks B ini seluruhnya. Jadi ini 260 kita kalikan ini. Berarti di sini 260 ini kita kalikan dengan 402. Berturut-turut 2 dengan 4, 6 dengan 0, 0 dengan 2, alias berapa terus dijumlah gitu kan ya. Yaitu berapa? Sini berarti 8. Itu kalau jadi ambil baris 2 dari matriks A, matriks yang kiri, kalikan dengan matriks B seluruhnya. Begitu juga kalau kita hanya pengen tahu kolom keempatnya, entry-nya apa toh, tapi kita tidak sedang membutuhkan informasi tentang 3 kolom yang lain, ya berarti kita pakai metode kolom. Metode kolom berarti ambil matriks A seluruhnya, kalikan kolom di mana kita pengen menentukan
kolom keempat berarti ambil kolom keempat. Itu gimana? Sehingga tadi contoh 7 ya, matriks dengan matriks A dan B yang tadi, maka kalau kita pengen tahu kolom keduanya saja dari A kali B, kita cukup mengambil kolom kedua ini. Second column of B. Ininya A seluruhnya. Nah ini 27 min 4 ini adalah kolom keduanya AB. Jadi dengan metode entry tadi, di sini adalah 27 dan kolom kedua ini ya, ini 27, sini pasti min 4. Itu maksudnya metode baris maupun metode kolom. Kalau kita di soal latihan juga ada. Oh ya, sebelum saya lupa, minggu ini sudah mulai asistensi ya. Anda ya beruntung walaupun kuliahnya masih online, tapi dibanding tahun kemarin tidak ada asistensi untuk maba ini maupun peserta yang lain ya, tidak hanya yang maba. Ada asistensi yaitu setiap Kamis ya jam 4 ya. Nanti link Zoom-nya akan kami informasikan. Saya baru dapat ini mau kuliah tadi tapi belum sempat saya buka. Nanti saya kasihkan asisten dan Anda punya grup ya. Punya grup yang asistensi nanti bisa di-share di sana. Nah, terus di sini ada pertanyaan lain, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Itu contoh kombinasi linear yang ada di buku itu apa bedanya ya sama ini metode kolom? Kalau saya lihatin itu kayaknya caranya mirip itu. Kalau kombinasi linear itu matriks dengan skalar, seluruh matriks. Jadi tentang kombinasi linear ya. Nah ini, ininya matriks. Nah ini sama-sama huruf C ya, tapi C ini tidak ditebelin. Artinya ini apa? Skalar. Terus ini perkalian skalar dengan matriks, bedanya dengan yang di metode kolom. Oke ya. Ini ya. Kolom kecil dari. Nah ini tebel. Ini artinya apa? Kolom. Matriks kolom. Jadi ini apa? Matriks dengan matriks ini. Ini tidak seperti yang dikombinasi. Kalau kombinasi linear itu matriks dengan skalar. Jadi ada pertanyaan apa itu skalar? Skalar itu bilangan. Jadi kalau bukan matriks itu berarti bilangan atau bisa juga matriks itu hanya satu entry, bisa sering dipandang. Nah, ini bedanya ya. Ini beda, B-nya tebal. Ini juga, ini tidak seperti bentuk yang apa tadi C1A. Karena C1 di sana di dalam definisi kombinasi linear itu tidak ditebelin. Ini ditebelin. Nah, buat Anton menyepakati kalau ditebelin itu matriks, walaupun pakai huruf kecil. Tapi matriks baris, kadang matriks kolom. Ini matriks kolom. Jadi bedanya kali ini berarti A kali B 2 dengan B2-nya tebel. B tebel, B kecil, tebel 2. Itu artinya apa? Kolom keduanya matriks B. Ini. Tapi kalau dalam kombinasi linear ini tidak tebel. Tidak tebel berarti apa? Skalar. Contohnya kayak apa? Misalnya ini. Ya, ini kombinasi. Jadi ini matriks, perkalian matriks ya. Benar ada hubungan, tapi hubungannya adalah seperti yang dinyatakan dalam contoh 8 ini, bahwa perkalian matriks itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Misalnya kita punya matriks ini 3 kali 3, terus ini matriks kolom, hasil kalinya bisa Anda cek akan sama dengan ini. Nah, matriks hasil kali ini bisa dinyatakan sebagai, nah kalau ini kombinasi linear. Kombinasi linear dari apa?
kolom-kolomnya matriks A, matriks yang di kiri. Itu hubungannya. Jadi kombinasi linear itu kalau yang satu matriks, satunya skalar, terus dijumlah. Itu gampangnya. Seperti ini. Skalar matriks, skalar kali matriks dijumlah. Ini namanya kombinasi linear. Artinya apa? Matriks kolom ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kolom-kolomnya matriks. Jadi kombinasi linear itu apa? Jumlahan dari perkalian skalar dengan matriks. Ini aplikasinya adalah dalam misalnya kita meramu warna. Kalau pakai cat air, kita bisa misalnya ini warna merah, hijau, kuning, warna dasar gitu ya. Kita pengen bikin merah, hijau, kuning. Misalnya merah sama kuning, kita pengen bikin warna oranye. Maka kita mau oranye muda atau oranye tua. Yang ini hijau, maka hijau ini kita matikan. Kita matikan berarti koefisiennya ini kita kasih berapa 0. Itu aplikasinya gitu. Jadi dalam menyimpan gambar atau warna dalam komputer atau laptop, kita bekerja itu dengan kombinasi linear dari warna-warna dasar gitu ya. Nah, setiap warna itu ada ini warna dasar. Kalau cat air merah, apa warna dasar itu? Merah, biru kuning ya. Ya, tapi konon katanya, saya bukan orang informatika, kalau apa di layar komputer itu warna dasar itu RGB, red, green, blue. Itu karena ada radiasi sehingga apa tidak sama dengan kalau itu mencampur warna dengan cat air. Nah, itu kalau Anda mau bikin oranye tua, ini koefisiennya si merahnya Anda gedein. Anda pengen bikin oranye muda, ininya Anda turunin koefisiennya. Aku pengen apa merah dicampur sama warna kuning, tapi menghasilkan oranye yang muda, ininya gedein. Seperti itu. Aplikasi kombinasi linear. Lagi? Nah, itu tentang perkalian dua matriks, ada kalanya kita butuh ditanya tentang matriks AB lengkap, ada kalanya kita hanya ditanya atau diminta mengamati atau menyebutkan kolom tertentu atau baris tertentu. Kalau diminta menentukan matriks AB-nya lengkap, ya pakai metode entry. Entry per entry yang kita cari, kita hitung. Tapi kalau kita hanya diminta menyebutkan baris keduanya kayak apa, ya kita tidak perlu ngitung ini kan ya, berarti kita pakai metode baris. Kita hanya ditanya kolom ketiganya, ya kita tidak perlu menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, habisin waktu karena kita hanya ditanya kolom ketiganya, gunakan metode kolom. Metode kolom berarti kita pakai matriks A-nya seluruhnya, tapi B-nya kita cukup mengambil kolom ketiga. Itu. Nanti silakan. Bu, saya mau nanya lagi nih, Bu. Kalau bedanya metode entry dengan kolom row expansion itu ada ini nggak, Bu? Maksudnya salah satu caranya itu lebih cepat. Metode entry sama kolom. Kolom row expansion. Yang C1 R1 tambah C2 R2. C1 R1. Kolom row expansion. Iya, itu, Bu. Ini apa ini AB. Nah, sebenarnya kecepatannya kalau kita sama-sama harus menghitung matriks AB lengkapnya, sama saja pakai metode yang manapun. Gitu, tapi kalau kita suatu saat hanya diminta kolom tertentu, ya sudah kita nggak usah ngitung kolom yang lain. Itu, tapi secara umum sama kecepatannya. Itu. Baik, Bu. Oke. Nah, kalau gede, memang kita harus pakai komputer, pakai programnya.
Nah, dalam operasi matriks itu nanti ada istilahnya sifat-sifat, punya sifat. Di antaranya ini. Nah, banyak yang dalam terutama mahasiswa yang baru ya, itu terbiasa di SMA, misalnya membuktikan sifat komutatif, komutatifnya penjumlahan matriks. Kalau perkalian matriks, di sini tidak muncul AB sama dengan BA, atau tidak ada commutative law for matrix multiplication. Nggak muncul, kenapa? Karena memang perkalian matriks itu tidak komutatif. Yang komutatif hanya penjumlahan. Nah, dalam membuktikan ini, sering mahasiswa itu dengan cara misalnya membuktikan A tambah B sama dengan B tambah A dengan menyodorkan matriks tertentu A-nya dan B-nya. Terus dia hitung A tambah B-nya kayak apa, B tambah A-nya, terus dia tunjukin sama. Nah, terus dia simpulkan apa A tambah B sama dengan B tambah A alias berlaku hukum komutatif. Nah, itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena ini maksudnya untuk semua matriks. Untuk semua matriks dengan assuming that the sizes of the matrices are such that the indicated operation can be performed. Dengan catatan ukuran matriks-matriksnya itu bisa sedemikian hingga operasinya ini bisa dikerjakan atau terdefinisi. Anda boleh dengan apa cara menghitung untuk matriks tertentu. Nah, seperti boleh untuk membuktikan bahwa karena ABC sama dengan ini, lalu A kali B kali C sama dengan ini. Kesimpulannya perkalian matriks itu bersifat asosiatif, tidak boleh. Itu ya. Sehingga untuk membuktikan sifat asosiatif ya harus seperti ini. Secara umum gitu ya. Nah, tapi itu untuk minggu depan. Jadi mungkin untuk hari ini kita sampai subbab 3 dulu, tapi selalu ya Anda akan lebih efektif kalau baca dulu materi yang untuk minggu depan supaya kita bisa langsung banyak. Materinya adalah 1.4. Nah, dalam membuktikan ini kita berdasar pada misalnya ini mau membuktikan sifat apa ini kira-kira namanya? Distributif ya. Distributif itu melibatkan dua operasi. Terus ada yang di dalam kurung. Terus distribute itu artinya menyebar. Artinya perkalian ini boleh nyebar ke dalam kurung menjadi ini. Nah, kita distributif itu bahwa ini sama dengan ini. Tapi masing-masing ini kan apa? Matriks. Jadi gimana kita membuktikan matriks A kali B tambah C sama dengan matriks AB tambah AC? Ya berarti kita pakai kesamaan matriks tadi. Kapan dua matriks dikatakan sama? Yang tadi Mas Eliana salah kurang tadi ya. Kalau ukurannya sama, and that corresponding entries A equal. Tapi Mas Eliana kurang A equal ini. Nah ini kita harus berdasar pada definisi. Dan harus secara umum. Ini contoh pembuktian distributif itu seperti ini. Artinya kalau itu contoh, example ya, ini bukan proof, bukan bukti. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk membuktikan asosiatif. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis ya, mungkin untuk siang ini saya cukupkan. Benar, tidak ada? Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi, Senin itu masih pakai Zoom lagi, karena kemarin hanya karena saya berhalangan, Senin pakai Zoom lagi. Oke, materinya 1.4. Selamat siang, terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.